kepada Dr. Abu Yariswadi waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yang kami hormati Bapak Wakapolres beserta anggota personel semuanya, kemudian Ketua MUI Polres Jawa Jaya, kemudian Ketua Bimas Islam, dan semua orang-orang tua kita yang telah terlibat membimbing masyarakat, mengatur dan menjalankan agama atau potensi agama di Polres Jawa Jaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka dalam kebaikan. Allah berikan taufik dan hidayah serta pelindungan dunia dan akhirat. Kemudian kami memuliakan Bapak Ibu jamaah yang berhadir pada malam hari ini. Semoga Allah tetapkan taufik hidayah dalam hati kita sampai menghembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat tema yang cukup panjang pada malam hari ini, bulan Ramadan, nuzul Quran dan Idul Fitri, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Personil Polres siap mewujudkan Kamtibmas untuk Indonesia maju. Semoga ini terwujud dengan taufik dan hidayah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam sebuah riwayat an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yahumul faza'ul akbar. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan kena bencana besar di akhirat kelak. Ada 3 kelompok manusia yang tidak kena huru-hara besar di mahsyar. Wala yanaluhumul hisab. Mereka tidak akan kena hisab. Mereka tidak akan dipertanyakan di akhirat kelak. Hum ala kasibim minal miski. Mereka berada di antara tumpukan kasturi. Hatta yafrugha minal hisab. Sampai makhluk semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu secara pasti kita yang hadir pada malam hari ini hadir juga pada masa tersebut. Hadir pada saat tersebut di mana bumi ini tidak ada lagi. Allah akan ganti dengan perak. Matahari didekatkan dengan kepala. Huru-hara pada saat tersebut sangatlah dahsyat. Tapi Nabi memberikan jaminan 3 kelompok manusia, bukan hanya mereka tidak kena huru-hara mahsyar, bahkan juga mereka tidak diperhitungkan amal kebaikannya oleh Allah, tidak ditanya rezekinya di mana didapatkan, yang jelas bebas dari pertanyaan. Dalam waktu yang sama mereka berada di atas tumpukan kasturi.
Sampai kapan? Sampai semua manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan diri kita ada di salah satu kelompok mereka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Seseorang yang menghafal Al-Quranul Karim, seseorang yang membaca Al-Quranul Karim, mereka membacanya bukan untuk kepentingan duniawi, mereka membacanya bukan untuk hasrat jabatan dan sebagainya, tapi hanya semata-mata mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengimami masyarakatnya dengan Al-Quran yang dia hafal. Dia mengimami jamaahnya dengan Al-Quran yang mereka pelajari, dan jamaahnya senang dengan cara dia mengimaminya. Maka orang ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak akan kena goncangan kiamat. Orang ini tidak akan kena huru hara mahsyar. Mereka berada di atas tumpukan kasuri di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'in yad'u ila salawat ibtigha'a wajhillah. Seseorang yang mengajak masyarakat, seseorang yang memanggil saudaranya untuk melakukan solat 5 waktu hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hal ini diberikan kepada muazzin karena mengajak dengan seruannya. Bisa juga diberikan kepada orang yang mengajak kaum muslimin, kepada tetangganya untuk meramaikan masjid. Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini, kita tidak ingin, kita bukan hanya kita saja yang ingin menempati surga, kita juga ingin saudara kita menempati surga. Kalau sekiranya setiap jamaah yang hadir berjamaah di masjid, setiap sekali seminggu bisa menghadirkan satu orang salat berjamaah ke masjid, maka negara ini akan aman. Tidak ada orang yang menipu kalau mereka salat berjamaah di masjid. Tidak ada orang melakukan kezaliman kalau sudah jamaah di masjid. Tidak akan ada dengki-mendengki satu sama lain kalau sudah berjamaah di masjid. Tidak akan ada lagi merugikan atau menzalimi saudaranya kalau sudah berjamaah di masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berubah suatu kondisi dan keadaan dengan cara apapun kecuali dengan cara Allah dan Rasulnya, kecuali dengan cara yang ditunjukkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak di kota Madinah kondisinya pada hari itu seperti kota Wamena pada hari ini, bahkan lebih parah. Setiap sekali setahun pasti akan terjadi perang dua suku besar di kota Madinah, yaitu Bani Quraiza dengan Bani Nadir, Khuza'ah atau dengan Bani Quraiza. Ini dua suku besar pasti akan perang tiap tahun, tidak pernah berhenti dalam sejarah. Tapi apa yang terjadi dengan datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka bukan hanya mau berperang, tapi mereka mengasihani satu sama lain. Mereka melindungi satu sama lain. Mereka bahkan berani mengatakan kepada saudaranya, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak punya apa-apa, rumah tidak punya, harta tidak punya, keluarga tidak punya, tapi orang Ansor yang tadinya biadab, orang Madinah yang tadinya keras, orang yang Madinah yang tadinya zalim satu sama lain, jangankan untuk orang kota Madinah, orang Makkah yang datang ke kota Madinah, apa kata mereka? Wahai saudaraku, saya punya 2 kebun, kamu ambil 1. Saya punya 2 orang istri, mana yang kamu suka? Nanti akan saya ceraikan, kamu kawini dia.
Ini yang terjadi di masyarakat kota Madinah, yang dulu namanya Yathrib, kota tandus, sekarang menjadi Madinah Munawwarah. Asbab apa? Apa yang Nabi buat? Kenapa bisa berubah? Berubah karena jamaahnya di masjid. Maka apapun teori-teori yang mereka lakukan pada hari ini, sampai mereka kehabisan teori bagaimana mewujudkan masyarakat yang damai, bagaimana mewujudkan masyarakat yang aman, konsepnya kembali kepada Islam, yaitu bersatu dalam barisan shaf. Nabi SAW bersabda, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian rapatkan shaf sesama kalian, atau Allah akan pecah belahkan hati kalian. Maknanya, kalau sekiranya setiap masyarakat kita memiliki kesadaran yang sama, bahwasanya berjamaah di masjid bukan sebatas ibadah, tapi berjamaah di masjid mewujudkan masyarakat yang damai dan aman. Kita pastikan setiap orang mengajak tetangganya. Diajak hari Sabtu enggak datang, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Ahad lagi kalau dia enggak datang juga. Diajak 15 hari, diajak 1 bulan, kalau enggak datang juga enggak mungkin. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya umat Islam di Wamena ini laki-lakinya berjamaah di masjid, dipastikan Allah akan berikan keamanan. Kenapa? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan salat subuh berjamaah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka gubernur yang sangat zalim di zaman itu yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, apa kata beliau? Beliau digelar dengan As-Saffah. Apa itu As-Saffah? Orang haus darah. Kalau berurusan sama gubernur itu 2 saja kemungkinannya. Kalau enggak mati di penjara. Tetapi sebelum dia mengeksekusi orang yang merongrong kekuasaannya, dia bertanya, di mana kamu tadi sholat subuh? Kalau dia katakan saya sholat subuh di masjid, dia tidak akan pernah menyentuh orang tersebut. Dia akan ketakutan. Kenapa kamu tidak berani kepada orang sholat subuh di masjid? Apa kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Bagaimana saya berani menyakiti orang yang ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau sekiranya masyarakat muslim meramaikan masjid di setiap subuh berjamaah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengganggunya. Mereka ada dalam jaminan dan keamanan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Allah akan berikan keamanan kepada negeri ini dan kepada kota ini. Kalau seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, Allah akan berikan keamanan kepada Indonesia dan rezeki yang berkah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, betul-betul akan dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Kemudian Allah juga berjanji soal rezeki, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau satu penduduk kampung beriman dan bertakwa, kami keluarkan keberkahan dari bumi, kami turunkan keberkahan dari langit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan solusi setiap masalah kehidupannya, kehidupan pribadinya, masyarakatnya, keluarganya dan negaranya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan jadikan rezeki mereka dari arah yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan semua urusannya mudah, urusan politiknya mudah, urusan ekonominya mudah, urusan bertetangganya mudah, dan urusan bernegaranya mudah.
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa dan kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah berikan pahala besar atas amal yang kecil yang dia lakukan. Bukankah ini yang dijanjikan dengan puasa Ramadan, yaitu takwa? Bukankah ini yang didapatkan oleh seseorang yang baca Al-Quran, derajat takwa? Bukankah ini yang kita cita-citakan ketika Idul Fitri, yaitu titel takwa? Kalau sudah ada takwa, tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Sama sekali tidak ada masalah. Politik, Al-Quran katakan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah yang berjanji, bukan janji kampanye. Allah yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Iman, amal soleh kami berikan kekuasaan kepada kalian. Bertakwa kami berikan rezeki kepada kalian. Bertakwa kami jadikan urusan kalian mudah. Bertakwa kami angkat derajat kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi apabila masjid telah ditinggalkan, kata Allah, urus urusan kalian masing-masing. Tapi apabila dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan janji-janji tersebut. Maka intinya sesuai dengan tema yang disampaikan, takwa akan menyebabkan masyarakat akan damai dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga, abdin ahsana bima baina rabbih bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalih. Seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada majikannya. Mungkin pada hari ini profesi ini tidak ada sebagai budak sahaya, tapi yang ada pada hari ini adalah bawahan, anak buah, karyawan, personil, semuanya apabila dia taat kepada pemimpinnya dan taat kepada Tuhannya, dia mendapatkan kedudukan yang sama di akhirat kelak. Karyawan memang karyawan, jujur dengan karyawannya, tapi tetap jamaah di masjid. Personil memang personil, taat dengan pemimpinnya, tapi tetap berjamaah ke masjid. Apabila dua hal ini dilakukan dalam waktu yang sama, dia tidak akan dihisab di akhirat kelak. Dia akan ada di tumpukan kasturi. Dia tidak akan kena gejolak mahsyar. Dia aman dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah amal yang seperti itu bisa memberikan keamanan di kondisi di mahsyar, apakah dunia ini tidak bisa diberikan keamanan dengan amal seperti itu? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar yang hari itu kita tidak bisa minta tolong, di mahsyar yang hari itu kita tidak bisa berbicara kepada siapapun, yang tidak bisa membela siapapun, bisa selamat dengan tiga amal ini. Apakah negara yang sekecil ini, kota yang sekecil ini tidak bisa selamat dengan amal yang ini? Tidak mungkin. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, hakikat kehidupan dunia ini hanyalah kalamhil basar, seperti sekejap mata saja. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan momentum nuzul Quran Allah ciptakan kecintaan kita kepada membaca Al-Quranul Karim, sehingga dengan mencintai Al-Quranul Karim, mencintai solat berjamaah, menjalin hubungan silaturahim, diawali daripada solat jamaah. Tidak akan pernah ada masyarakat yang bersatu kalau mereka tidak pernah berbaris dalam saf solat berjamaah. Itu janji Nabi SAW. Jangankan tidak berjamaah, saf yang tidak rapat saja itu akan menyebabkan hati mereka pecah belah. Tapi apabila rapat safnya, maka mereka akan disatukan oleh Allah. Ketika mereka bersatu, yadullah ma'al jamaah, hadis sampaikan pertolongan Allah bersama jamaah. Terakhir, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Quranul Karim, ada sebuah hadis Sahih Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, bi'sama antakulu nasitu ayata kaita wa kaita
bal huwa nusiya. Hadis Imam Bukhari dan Muslim tentang adab Al-Quranul Karim. Jelek sekali kalau kamu katakan saya lupa ayat ini, saya lupa ayat ini, tapi katakanlah saya dilupakan. Apa maksud saya dalam penyampaian hadis ini? Kemarin kita pernah mendengarkan doa setelah khatmil Quran, wa zakirna minhuma nasina. Ini bacaan yang tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakirna minhuma nasina. Kata Nabi, jangan kamu katakan kami melupakan ayat itu dan ini, tapi katakanlah nusina. Wa zakirna minhu manusina. Jangan katakan manasina, karena kalau nasina kita sengaja melupakan Al-Quran. Sengaja melupakan Al-Quran adalah dosa besar. Tapi katakanlah nusina, kami dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada berkahnya. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.